Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan melanjutkan materi berkaitan pemrograman visual. Pemrograman visual menggunakan Visual Basic. Dan pada saat kita menjalankan aplikasinya, tentu kita akan berhadapan dengan tampilan pertama seperti ini. Pada jendela ini ada standar exe dan tentu kita akan mendouble klik standar exe-nya. Setelah itu kita akan masuk di dalam tampilan programnya, dan yang perlu diperhatikan nanti adalah pada sisi kiri, nanti kita tunjukkan ya. Di sini di bagian project itu ada untuk melakukan coding ini. Untuk ikon yang pertama kita bisa double klik codingnya, klik ikon yang ini ya. Dan yang kedua kita juga bisa mengklik ini untuk beralih dari coding ke desain atau desain ke coding. Ini bisa diklik salah satunya untuk mengubah tampilan di form layar aplikasi kita. Yang ini bernama view kodenya dan yang ini bernama view objeknya. Selanjutnya, setelah itu kita akan melakukan praktikum. Ada beberapa praktikum yang akan kita lakukan. Jadi praktikum yang pertama tentu kita akan membuat tampilan seperti ini. Welcome to Visual Basic Tutorial. Kalau dilihat listingnya sangat sederhana sekali. Kita hanya mencoba mendouble klik formnya. Ini boleh di double klik. Lalu ketika sudah di bagian kodenya, kita tinggal mengklik ini ya, form 1.show. Jadi di form 1 ini kita akan tampilkan apa yang ditampilkan. Nah, di sini print welcome to Visual Basic Tutorial. Ingat, karena ini adalah teks, maka harus diapit dengan tanda petik ya. Jadi ada tanda petiknya di sini di awal dan di akhir. Kemudian menulis apa saja tulisan yang ada di sini. Dan tentu diakhiri dengan end sub yang ada di sini ya. Jadi ini default programnya. Ada tulisan ini private sub form load dan ini end subnya. Kita tinggal mengisi form 1.show. Jadi form 1 itu ini, kalau baru satu form yang kita tampilkan. Kemudian apa yang ditampilkan isinya pada form 1 itu cetak welcome to Visual Basic Tutorial. Anda bisa mengganti dengan tulisan yang lain. Oke ya, di sini juga bisa ditunjukkan bahwa untuk menjalankan nanti programnya seperti ini ada tombol pada bagian atas ya. Nanti kita tunjukkan, klik tombol play dan ada tombol pause yang ada di sini ya. Itu gambarnya nanti ada pada bagian atas. Itu praktikum yang akan kita lakukan pada praktikum yang pertama. Kemudian praktikum yang kedua, ya tentu setiap praktikum ingat kita perlu menyimpannya terlebih dahulu proyeknya dengan nama yang sesuai. Kemudian lanjutkan dengan membuat proyek baru seperti praktikum 02 dengan tampilan seperti ini. Ini juga masih bermain form. Jadi form 1 ketika kita mengklik, ketika telah membuat proyek baru akan kita praktekkan. Setelah ini kita sampaikan ya. Jadi hanya menulis cetak print 20 tambah 10. Nah, itu langsung akan dihitung menjadi 30 di tampilan. Kemudian print 20 kurang 10. Nah, hasilnya nanti akan jadi 10. Kemudian 20 kali 10. Jadi ini penjumlahan, ini pengurangan, ini perkalian, ini pembagian. Print 20 kali 10. Hasilnya 200. Dan 20 bagi 10 hasilnya 2. Inilah yang akan kita isi. Dan semoga tidak ada kendala untuk itu ya. Selanjutnya pada praktikum 03 kita akan mengisi kode dengan membuat variabel. Jadi pada bagian ini ada sejumlah variabel. Variabel A dengan isi tom, variabel B itu like, variabel C di sini to,
variabel D itu eat dan variabel E itu burger ya. Kemudian minta dicetak. Jadi variabel-variabel ini dideklarasikan terlebih dahulu. Ini isinya masing-masing ya. Kemudian perintah cetak. Cetak yang mana? Cetak A. Kalau cetak A berarti Tom yang dipanggil. Kemudian langsung dilanjutkan dengan cetak B itu like. Dilanjutkan dengan cetak C itu to. Dilanjutkan lagi dengan cetak D eat dan burger ya. Cetak E. Lihat, ini ada huruf kapital dan huruf kecil ya. Ini huruf besar, ini huruf kecil. Karena ini adalah case sensitive, ketika ini kita ubah, maka misalnya menjadi E besar, maka tentu tidak akan dicetak E-nya ya, karena itu berbeda antara E kecil dengan E besar. Kalau case sensitifnya membedakan huruf besar dengan huruf kecil. Jadi ini harus diperhatikan ya. A, B, C, D, dan E. Dan setelah kita memberi perintah cetak, maka di sini akan tertulis Tom like to eat burger. Ini yang tertulis. Nah, bagaimana caranya memberikan spasi? Pastikan Anda mencobanya sendiri. Bagaimana caranya supaya ini ada spasi di sini ya. Ini proyek kita yang ketiga dan proyek kita yang keempat. Ini masih sama ya. Proyek yang keempat. Oke. A, B, C, D. Sama. Oke. Kita bisa mengubahnya dengan menambah variabel lain nantinya. Nah, kita juga harus memperhatikan penggunaan pada saat kita melakukan desain. Di bagian generalnya ada sejumlah toolbox yang bisa kita gunakan. Saya kira ini secara default ada ikon gambar, itu picture, ada kotak ini ya, text box, kemudian ada tombol dikenal sebagai command button. Ini ada bundaran, lalu ada titiknya, itu radio button. Di sini kita juga bisa membuat list box, nanti kita praktekkan semua ya. Kemudian di sini ada vertical slider, ada drive list box, ini ikonnya. Ini file list box, kemudian ada line dan ada data control. Di sini juga ada pointer arrow, ada label. Ini ada tulisan A, ini seperti penunjuk pointer ya, itu ada pointer arrow. Di sini juga ada XA, lalu di kotak itu adalah frame. Nanti kita bisa membuat beberapa objek itu ada di dalam frame ini. Itu juga akan ada prakteknya pada praktikum selanjutnya. Kemudian checkbox, ini di samping radio button ada kotak, lalu bisa kita centang. Nanti penggunaannya juga misalnya ketika kita menyukai lebih dari satu ya, bisa kita centang. Ada combo box di sini. Jadi ada list box, ada combo box. Kemudian ada horizontal slider, ada timer, ada dir list box, ada save, ada image, dan ada di sini ya, oleh ya. Dan komponen-komponen ini sebenarnya boleh dikurangi, boleh juga ditambah ya. Di Visual Basic menyiapkan itu. Ini untuk penggunaan desain. Jadi ketika kita ingin membuat aplikasi desain seperti ini, di dalam sebuah form kita memasukkan satu buah ini label, kemudian text box, kemudian satu button. Ini ada 3 objek yang akan kita gunakan dan akan kita praktekkan. Untuk mencoba tampilan seperti ini, kita akan mengisinya nanti dengan listing program. Jadi ketika yang kita harapkan adalah ketika kita mengisi sesuatu, misalnya teks yang ada di sini, nama ya, karena di sini tulisannya adalah nama sesuai dengan labelnya. Dan ketika ini kita klik, akan muncul pesan di kotak yang kira-kira itu pesannya nanti tertulis bahwa apapun yang ditulis di sini itu akan tertulis saya belajar programming.
Itu contohnya, dan mari kita buktikan di dalam membuat program. Oke, mari kita lihat. Ini akan kita tutup. Kemudian Visual Basic-nya akan kita jalankan. Visual Basic 6. Di standar exe-nya di sini kelihatan ya. Jadi boleh kita double klik, boleh karena ini sudah default tercentang, kita tinggal mengklik open. Dan kita akan berhadapan dengan jendela project seperti ini. Ini bagian desain. Kalau kita ingin melakukan desain di sini, untuk memperbesar kita tinggal menarik-nariknya saja sesuai ukuran yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Dan juga tadi ya, ini adalah view code-nya dan ini adalah view object-nya. Jadi kalau kita ingin melakukan, ini sekarang adalah dalam posisi view object, jadi ini. Tapi kalau ini yang kita klik, maka kita akan masuk di bagian codingnya di sini ya. Kalau ingin kita balik, kita klik lagi ini, maka kita akan kembali seperti ini. Jadi kedua tombol ini menjadi penting untuk kita perhatikan ya. Oke, untuk praktikum yang pertama adalah ini praktikum untuk form. Bagaimana caranya? Tentu kita masuk, boleh mendouble klik di sini, double klik, kita akan masuk di sini. Oke, jadi tadi codingnya sudah ada ya, jadi private sub form load. Kita tinggal mengisinya dengan form 1. Karena ini baru satu form, namanya juga ini kelihatan di atas ya, form 1. Berarti kita klik form 1, kemudian dot, ya tampilkan ya, jadi show ya. Nah, ini sudah ada tampil di sini, boleh diklik, boleh di double klik, boleh juga langsung di enter ya. Jadi form 1 show. Kalau ini dia hanya tampil saja dan belum ada isinya. Ini kan kalau saya jalankan, ini tadi ada tombol ini belum ada isi apa-apa. Saya close dulu, boleh meng-close di sini, boleh meng-close di sini ya. Saya akan pakai close di sini. Nah, ini dia. Jadi tombol ini juga bisa kita untuk memplay program yang kita jalankan, dan kalau ada kesalahan di sini juga bisa kita lihat ya. Jadi ini play dan ini stop. Nah, di bagian ini saya akan enter satu baris ke bawah, form show, kemudian print. Oke, kita bisa klik print. Apa yang dicetak? Karena ini adalah teks, kita akan mengapitnya dengan tanda petik Welcome to Visual Basic Tutorial. Oke ya, jadi welcome to, selamat datang di tutorial Visual Basic. Ya, kira-kira begitu. Apapun tulisannya, ini sudah selesai. Seperti contoh yang sudah ditunjukkan di slide sebelumnya, tinggal kita memplay. Oke, ini sudah selesai dan kita bisa melihat hasilnya. Di sini ada tulisan welcome to Visual Basic. Oke ya, apapun tulisan yang diubah di sini, ketika kita mau menambah tulisan, tinggal menambah print lagi di bawahnya dengan tulisan yang berbeda, itu akan ditampilkan. Untuk contoh itu silahkan dicoba sendiri ya. Nah, ini pastikan ini sudah selesai dan tidak terplay. Pastikan juga kita bisa menyimpan setiap program dengan file, kemudian save project, di mana akan disimpan, apakah di dalam folder ini atau di tempat tertentu. Kemudian file name-nya isi sesuai dengan tugas, misalnya menampilkan ini ya, selamat datang, atau nama file yang lain, lalu mengklik tombol save. Oke, setelah itu selesai, program kita sudah tersimpan. Nah, untuk project yang kedua, kita akan melakukan praktikum yang kedua, melakukan perhitungan langsung ya. Jadi ini saya akan close dulu, saya akan hapus kembali, atau boleh juga dengan, ya anggap saja ini sudah tersimpan ya.
Jadi saya akan close ini, saya di sini. Saya akan membuat program new project yang baru ya. Nah, ini no saja. Kemudian masuk lagi di standar exe-nya, seolah kita mengulang itu. Kemudian untuk program yang baru, kita boleh kembali ke view kodenya atau langsung mendouble klik yang di sini bisa juga. Kita akan menggunakan ini view kodenya. Kalau view kode di sini ya. Cuma kalau menggunakan view kode ada listing di Privat Subform Activate-nya itu belum, tidak ada di sana. Jadi harus kita memilihnya di sini ya, di form. Ya kan? Karena kalau itu kosong, nah ini di bagian general tadi ada form, ini yang kita klik supaya kita mengisinya di dalam bagian ini. Itu sama halnya dengan mendouble klik ini, langsung ke sini ya, di bagian formnya, dan ini langsung kita isi. Untuk praktikum yang kedua kita akan mencetak print 20 ya. Ada penjumlahan 20 ditambah 10. Oke. Ini juga berlaku copy paste. Ini saya berikan spasi dulu, pastikan ini pas ya. Saya akan mengbloknya, kemudian enter di sini. Paste lagi di sini. Ini adalah pengurangan yang diminta untuk proyek kita yang kedua. Kemudian yang ketiga itu kita paste lagi, tetapi ini adalah perkalian. Kemudian yang selanjutnya kita paste lagi atau mengketik ulang, lalu melakukan pembagian. Ini sudah selesai. Mudah-mudahan tidak ada yang keliru. Dan kalau ada yang keliru nanti juga akan kita lihat ya apa yang salah. Untuk merunning atau menjalankan programnya kita mengklik start. Oke, ini lihat apa yang terjadi. Ini kita start tapi tidak keluar hasilnya. Nah, apa yang salah? Apa yang salah bisa kita cek kembali. Privat Subform load. Oke ya. Ini load akan kita ubah menjadi subform activate ya. Jadi subform activate. Oh, ini kenapa saya tidak bisa melakukan perubahan karena ini dalam keadaan start. Oke, saya stopkan dulu. Ini Oke, kita lihat kembali. Activate, kemudian kita play, dan hasilnya sudah keluar. 20 tambah 10 hasilnya 30, 20 kurang 10 hasilnya 10, 20 kali ya, kali 10 200, dan 20 dibagi 10 itu 2. Jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagiannya dapat. Tadi masalahnya di sini ya, ada form load dan kita menggantinya dengan form activate. Praktikum kedua juga sudah selesai. Saya akan meng-close-nya kembali dan saya akan masuk membuat program yang baru. Ini ya, new project. Pastikan itu juga sudah disimpan. Dan kita akan memulai lagi dengan project yang baru, project yang praktikum yang ketiga. Praktikum yang ketiga, kita akan membuat sejumlah variabel. Ini saya akan mendouble klik di sini. Jadi sama ya. Ini tadi ada form load-nya, kita ganti dulu activate. Ini dia. Activate. Kemudian di sini kita akan mendeklarasikan beberapa variabel terlebih dahulu. Variabel yang pertama adalah variabel A. Isinya apa? Nah, ini dia. Sama dengan tanda petik ya. Di sini ada Tom. Pada dasarnya kita bisa mengisinya dengan tulisan yang lain. Oke, kemudian variabel yang kedua itu B ya. Variabel yang kedua bisa kita copy ini saja. Oke, kita ganti B. Kemudian nanti isinya ya, kita copy paste dulu. Kita membuat variabel C.
kemudian variabel D dengan isinya. Nah, tadi tulisannya adalah Tom menyukai ini ya, like, kemudian apa yang dia suka. Nah, di sini ada ini to saja, kemudian eat, dan kita tambah satu lagi, suka makan apa. Kalau kita lihat variabelnya di sini huruf besar, dan ini kita buat E-nya huruf kecil. Nah, ini kita buat menjadi burger ya. Oke, ternyata Tom suka makan ini. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal play. Ini kenapa? Apa masalahnya? Ini yang perlu kita cek kembali. Oke ya, apa yang keliru? Private sub form activate. Tom like. Ingat, ini baru dideklarasikan. Baru kita mendeklarasikan dan belum ada perintah pencetakan. Itu masalahnya ya. Jadi ini kita close lagi. Kemudian karena ini baru dideklarasikan, kita membuat perintah pencetakan. Print apa yang mau dicetak di form tersebut? Itu variabelnya, memanggil variabelnya. A tambah B tambah C tambah D tambah E. Semoga ini sudah bisa menampilkan. E-nya, ingat saya bedakan dulu E besar dengan E kecil ya. Apakah itu akan keluar E-nya atau tidak? Oke. Ini dia. Tom like to eat burger. E-nya disesuaikan ya, karena di sini adalah E besar. Di contoh kita adalah E kecil. Saya akan ubah ini, dan ternyata ketika saya melakukan perubahan di sini juga berubah. Seandainya berbeda, ini menjadi asik. Oke, kalau ini saya ubah, ternyata begitu saya menekan tombol yang lain, ini juga ikut secara otomatis. Jadi tidak ada masalah. Semuanya ini sudah selesai. Untuk mencoba bereksplorasi, membuat contoh-contoh yang lain, silahkan. Bagaimana caranya kira-kira supaya ini bisa ada spasinya? Silahkan dicoba sendiri ya, untuk melihat supaya ini tulisannya tidak nyambung seperti ini. Itu proyek kita selanjutnya, dan kita akan masuk kepada desain form. Sekalipun ini ini codingnya, dan kita akan mulai mendesain sebagai proyek kita yang terakhir. Ini akan saya close, kemudian akan kembali ke new project ya. New project, kalau ya teman-teman Anda semua silakan menyimpan nama tugasnya, standar Excel, kemudian oke, ini desainnya seperti ini. Kita akan melakukan desain dengan mencoba menggunakan toolbox yang ada di sini. Yang pertama adalah saya akan memasukkan ini, mengklik label, kemudian ya. Kalau tidak mau diklik, ya kita akan drag. Kemudian di sini ada label 1. Label 1, ingat di bagian di sini juga ada caption ya. Caption namanya label 1. Coba perhatikan di bagian caption di sini tulisannya persis sama dengan objeknya ya. Jadi kalau label 1, caption yang aktif, karena ini dalam keadaan aktif tercentang, ada ini titik-titik handle-nya ini terkotak ya. Ada 8 titik handle. Di sini bisa kita lihat captionnya juga label 1. Ketika saya menghapus label 1-nya di sana, secara real time ini juga akan terhapus. Itu dia, ketika ada objek yang akan kita kosongkan cukup seperti itu. Dan penggunaan di sini kita akan mengisinya dengan nama. Nama saya menulisnya di sini, dan di sini juga tertulis. Ukurannya saya tinggal sesuaikan. Itu objek yang pertama. Kemudian objek yang kedua ini adalah text box.
saya akan masukkan di sebelahnya. Supaya text box ini tidak tertulis teks 1, maka di bagian di sini ada tulisan teks. Supaya nanti ini tidak mengganggu ketika kita menjalankannya, maka teks 1 ini kita kosongkan. Oke ya. Ini sudah selesai. Ini adalah objek pertama, ada label, ada text box, dan kita tinggal memasukkan tombol. Tombol di sini secara default namanya adalah command 1. Di sini juga adalah command 1. Dan kita tinggal mengganti isinya ya. Klik di sini. Oke, boleh dikasih tanda seru atau apapun itu. Ini tombolnya, jadi ada 3 objek yang kita gunakan. Formnya di sini, nama yang di sini kita menggunakan tadi ini ya, label, kemudian text box, kemudian tombol, 1 tombol. Ini sudah berubah sesuai listingnya. Harapannya adalah ketika kita mengklik ini, ketika kita mengisi ini dan mengklik ini, ada pesan yang keluar. Nah, bagaimana caranya? Maka yang diberikan perintah adalah klik di sini. Oke, saya double klik. Dan pada bagian ini tentu kita tinggal memasukkan listingnya ya. Listingnya ini kira-kira sedikit logika, jika atau if-nya apa? Jadi saya akan tarik dulu ke sini ya, supaya ini kelihatan. Jika teks 1, nah ini lihat teks 1 akan kita lihat di sini ya. Jadi teks 1 itu yang mana? Ini. Saya akan coba klik dulu, dan ini saya scroll ke atas. Namanya, name-nya itu adalah teks 1. Ini ya, teks 1. Ini jadi jalan ceritanya adalah ini dalam keadaan aktif. Jadi ketika ini diisi teks 1 ini, itu diisi teks ini. Oke. Jadi ketika ada teks yang di sini, jadi teks 1 itu sesuai dengan namanya ya, teks 1, teks itu sama dengan di sini kita berikan ya. Jadi isinya apa? Itu diberikan tanda petik karena teks yang akan kita berikan. Di sini boleh spasi ya. Nah, ketika seperti itu jalan ceritanya, maka berikan pesan ya. Pesan itu dengan perintah message box. Ini MSG, kemudian box. Message box-nya itu kita isi sesuai formatnya. Jadi ini bisa di dalam kurung. Kemudian kita berikan 2 tanda petik. Ini tanda petik ganda ya. Oke, saya sip dulu. Ini dia. Kemudian kita tulisi sesuai contoh yang tadi dengan isi dulu nama Anda. Isi dulu nama Anda. Kira-kira seperti itu. Ini selesai. Ini. Jadi ketika ini kosong, ini tanda petik ini kosong, maka pesannya adalah isi dulu, karena di sini kan di tanda petiknya tidak ada isinya. Kira-kira seperti itu. Selain itu, nah ketika itu maksudnya yang ada di atas ini ada isinya, maka di sini diberikan else. Ini else. Kita akan membuat lagi message box yang baru ya. Jadi kira-kira seperti ini. Saya mengulang saja nama Anda. Nah, jadi selainnya ketika ini ada tulisan teks yang salah ya. Teks, pastikan itu benar ketika kita lihat, tapi pada saat di running juga akan kelihatan bahwa ini akan diblok ya. Jadi teksnya. Kemudian artinya ketika ini kosong, maka pesan message box ini isi dulu nama Anda, dan ketika kita sudah mengisi ini, maka tentu ini yang akan tampil message box. Di sini tentu kita akan menulis ya nama Anda. Nama Anda. Nah, itu dia. Berarti tulisan ini muncul terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan ya.
tambahkan. Nah, nama Anda ini akan muncul pertama ketika ini diisi, lalu tambahkan mengambil isinya ini. Mengambil isinya ini berarti mengambil teks satu teks ya. Ya, teks satu dot teks. Oke, kira-kira ini karena saya enter ya dan belum di running, ini belum selesai. Jadi itu kelihatan merah ya. Jadi akan tertulis dulu nama Anda, kemudian mengambil isinya ini, teks satu teks. Kemudian tentu kita akan memberikan lagi tanda tambah di sini. Nama Anda, kemudian tanda petik. Itu akan kita isi lagi sesuai contohnya saya belajar programming. Mana dia? Kenapa dia menghilang? Oke, ini belum. Ini akan kita simpan di sini. Sesuai contoh ya, saya belajar programming. Oke. Ketika ini sudah selesai, ini tanda petiknya melarikan diri ke bawah ya. Oke, ini kita tarik ke atas. Ada apa nih? Oke, ini sudah di atas ya. Jadi ini penutup dan berpasangan dengan yang ini. Nah, else sudah selesai dan tentu karena ini ada if-nya, kita harus akhiri dengan end if. End if. Sudah selesai program kita dan siap untuk dijalankan. Mari kita lihat, seperti biasa kita akan memplay. Nah, ini dia. Form 1 nama ya. Nama ketika kosong, saya ini kosong ya. Diharapkan muncul message box, isi dulu nama Anda. Saya kosongkan saja, langsung mengklik. Ada tulisan, isi dulu nama Anda. Oke. Saya akan mengisi Mustamin Tewa. Nah, tentu karena ini ada isinya, maka yang akan ditampilkan nama Anda, dia akan mengambil isi nama ini di sini ya. Kemudian dilanjutkan dengan saya belajar programming. Oke, nama Anda Mustamin Tewa, saya belajar programming. Saya kira beginilah indahnya membuat program. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita akan lanjutkan dalam contoh-contoh program kita selanjutnya sesuai dengan urutan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.